Hadir Bu. Raffi. Hadir Bu. Yunita. Hadir Bu. Anggi. Sen. Bu. Mana Anggi? Tahu. Ini Bu, keluarganya yang tinggal. Oh. Nenek. Putra. Hadir Bu. Ada 2 orang yang tidak hadir hari ini. Materi kita hari ini tentang apa? Ada yang tahu? Minggu lalu kita telah membahas mengenai konsep pengembangan kurikulum. Ini di sini Ibu tanya mengenai materi minggu lalu. Apa itu kurikulum? Ada yang tahu? Silakan, Milka. Kurikulum adalah komponen terpenting di samping juga fasilitas. Dengan kurikulum akan ada gambaran yang jelas tentang tujuan yang ingin dicapai. Materi pembelajaran akan diproses, program pembelajaran yang akan dilakukan dan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Bagus. Baik, sekarang kita akan membahas materi mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ada yang tahu apa saja prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? Ada? Silakan Alfia. Ya, sebutkan saja apa. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. A. Prinsip relevansi. B. Silakan Alfia dilanjutkan. A. Prinsip relevansi. B. Prinsip fleksibilitas. C. Prinsip kontinuitas. Silakan dilanjutkan yang di belakang Puput bisa. Silakan. Apa saja prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu? Belum bisa ya? Ibu jelaskan sedikit prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu ada 5. Yang pertama itu prinsip relevansi. Yang mana dikatakan relevansi yaitu kurikulum tersebut memiliki komponen yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Kemudian ada prinsip fleksibilitas, yaitu pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dan fleksibel dalam implementasinya atau dalam penerapannya. Kemudian ada prinsip kontinuitas. Ada yang tahu kontinuitas itu apa? Ada dibaca bukunya anak-anak? Ada Bu. Nah, prinsip kontinuitas itu merupakan kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Selanjutnya ada prinsip efisiensi yang mana ia mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Nah, yang terakhir itu ada prinsip efektivitas yang mana mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas yaitu sejauh mana rencana program pembelajaran itu dicapai atau sejauh mana program pembelajaran itu dicapai dan diterapkan di suatu lembaga pendidikan. Baik, di sini Ibu akan membagi 2 kelompok. Baris kedua sebelah sini kelompok 1 dan baris sebelah sini kelompok 2. Masing-masing kelompok akan membahas. Yang pertama untuk kelompok 1 itu membahas prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, dan prinsip efektivitas. Paham? Paham Bu. Untuk kelompok 2 itu membahas prinsip efisiensi dan prinsip kontinuitas.
Paham apa yang sudah diperintahkan Ibu? Paham, Bu. Silakan Ibu beri waktu 5 menit. Berarti lo punya dengan Sama. apa lagi? Diskusi. Tolong berdiskusi ya, bukan berbicara. Tolong yang di belakang berdiskusi ya, Nak. Masing-masing kelompok mempersiapkan, nanti ada ibu tanya, masing-masing kelompok harus bisa menjawab pertanyaan Ibu. Paham? Paham, Bu. Silakan berdiskusi. Oh, yang kami C dengan E, yang kami kok bukan B, C dengan D. C dengan D. Seperti mana? D. Berisik, Bu. Nah. Tolong yang di belakang berdiskusi ya, Nanda. Berdiskusi mengenai materi, bukan berdiskusi yang lain ya.
Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntunan sains dan teknologi, relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi siswa, relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat, relevansi sosiologis. Maka dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetensi di dunia kerja yang akan datang. Bagus, silakan dilanjutkan yang kedua, prinsip yang kedua dari kelompok 1. Silakan siapa? Tarmizi. Silakan. B. Prinsip kredibilitas. Dalam prinsip kredibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki kredibilitas, kurikulum yang baik dalam kurikulum yang bersih hal-hal yang sempit. Tapi dalam kredibilitas ini dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi kerugian. Bagus, dari aku selanjutnya masuk dari prinsip kontinuitas. Silakan dari kelompok 1 juga dijabarkan hasil diskusinya. Siapa? Tania, silakan. Puput, silakan. Prinsip kontinuitas yakni adanya keseimbangan dalam kurikulum. Silakan dilanjutkan. Baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan keseimbangan, baik yang di dalam tingkat kelas atau jenjang mengajar bahan ajaran maupun program. Maka itu menjadi bahan dalam pengembangan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengabaikan pelatihan. Bagus, beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kita ke kelompok 2. Tadi ada didiskusikan kelompok 2 mengenai prinsip prinsip efisiensi sama prinsip efektivitas. Silakan dijabarkan dari kelompok 2. Siapa? Kepada Raffi. Silakan. Didengarkan yang lain. Iya, Bu. C. Prinsip efisiensi. Peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ia mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Benar, Bu? Bagus, beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya prinsip efektivitas. Silakan dijabarkan oleh kelompok 2. Saya, Bu. Silakan Olivia. Prinsip efektivitas yaitu prinsip yang mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan prinsip efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Bagus, beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, jadi kita sudah berdiskusi mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Sampai di sana ada pertanyaan mengenai materi prinsip pengembangan kurikulum? Enggak, Bu. Ada? Ibu. Baik, jika tidak, Ibu jelaskan sedikit mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu ada 5. Yang pertama apa? Prinsip referensi. Prinsip relevansi. Nah, prinsip relevansi ini yaitu secara internal kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, yaitu ada tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Kemudian ada Fleksibilitas. ya, bagus, prinsip fleksibilitas. Nah, prinsip fleksibilitas ini dalam pengembangan kurikulum yaitu berupaya agar hasilnya fleksibel. Selanjutnya ada prinsip kontinuitas.
bagus. Beri aplaus untuk temannya.